Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali lagi kepada kalian. Jadi untuk hari ini saya lanjutkan treat horornya Mas Kalong yang kemarin ya, yang tentang petaka di sebuah pendakian. Jadi ini adalah episode kedua dari treat itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Terdengar suara rintikan hujan dengan intens yang masih sama, bersamaan dengan Kang Dadang yang bermimpi buruk. Tendanya dimasuki ular. Salah satu teman setenda ada yang menjerit, dan Kang Dadang berusaha untuk mengusir ular itu dengan benda asal yang ia gapai di dendanya. Tapi bukannya takut dan pergi, si ular malah melawan. Dengan lincah, dia menghindari setiap gerakan yang diayunkannya. Dan di akhir cerita, ular itu melompat dan kedua taringnya tertancap di kaki Kang Dadang. Kemudian ia terbangun. Benar-benar terbangun dengan kaget. Kepalanya pening dan sensasi tidak mengenakan akibat mimpi barusan. Ah, gawat ini. Tiba-tiba saja Kang Dadang teringat sesuatu. Kata orang-orang tua zaman dulu, jika kita bermimpi seekor ular masuk ke dalam rumah, itu bisa berarti akan ada masalah yang akan datang menghampiri. Apalagi ularnya sampai menggigit kaki, sampai berkali-kali mengusap muka agar rasa kantuknya hilang sepenuhnya. Kang Dadang mencoba menerka-nerka. Andaikan tafsir mimpi Simba-Simba zaman dulu itu memang valid adanya, masalah macam apa yang akan mampir hari ini? Belum juga otaknya bekerja dan menemukan jawaban. Resleting tenda tiba-tiba saja terbuka. Matanya langsung teralihkan ke arah sana, di mana dari balik tenda, tubuh kurus salah satu temannya menghambur masuk ke dalam. Wajahnya jelas nampak kebingungan dan matanya berkali-kali melihat ke arah depan. "Kang, dua orang itu belum juga balik." Si kurus yang biasa Kang Dadang sapa dengan sebutan Cung berujar sedikit khawatir, menambah tegang suasana hati Kang Dadang. "Belum balik ya?" Kang Dadang langsung melirik ke arah jam tangan. Sudah selarut ini mereka belum juga sampai. Pada kemana mereka? Jangan-jangan nyasar atau disasarin. Dugaan Kang Dadang langsung mengerucut ke permasalahan mistis. Kalau benar yang saat ini dugaan itu benar, kemana mereka harus mencari? Belum juga Kang Dadang sendiri selesai bergumul dengan pikirannya sendiri. Suara si kurus masih saja nyerocos. "Kita udah mencari di sumber air, Kang, tapi gak ketemu juga." Kini pantat Kang Dadang benar-benar terangkat dari atas alas tenda. Jawaban si Cung memang kurang baik, tapi sisanya membuat tambah kebingungan. Kemana mereka? Sampai selarut ini belum juga muncul. Sinar bulan yang awalnya muram karena awan hitam kini nyaris menampakkan kegagahannya. Hujan mulai reda, memberikan kenyamanan dari 6 orang termasuk Kang Dadang. 15 menit berlalu, segelas kopi panas kini tinggal separuh. Awalnya Kang Dadang memberi instruksi kepada rombongan untuk mencari dibagi dua. Jadi untuk pencarian ini dibagi dua kelompok. Tapi ketika ia menghubungkan dengan hal yang di luar nalar, Kang Dadang langsung mengurungkan, takut akan menambah masalah. Akhirnya ya diputuskanlah untuk mencari bersama saja.
Tapi belum pernah sekalipun Kang Dadang menemui kejadian seperti ini ketika mendaki. Rata-rata hanya seperti ketempelan dan semacamnya. Dan kali ini membuat Kang Dadang harus ekstra hati-hati. "Ya udah cepet." Rina melihat jam. Waktu itu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai pekat, udara bertambah dingin seiring malam hampir menunjukkan pesonanya. Belum lagi, masih 100 meter mereka berjalan. Suasana mulai gelap dengan semakin rapatnya pepohonan di sana-sini. Dio berjalan di depan dan Rina berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh dengan suasana di sekitar. Mendadak riuh, ramai seperti di tengah keramaian. Rina yang pertama kali merasakan lantas berbisik kepada Dio, "Kamu dengar sesuatu nggak?" Dio memberi isyarat untuk berhenti. "Shh, diem Rin, jangan bilang seperti itu." Nyaris saja berbisik dengan intonasi yang lebih pelan sembari menunjuk sesuatu yang ada di depan sana. Tak jauh dari tempat mereka sendiri, sudah terlihat keramaian orang yang sedang melakukan aktivitas layaknya di sebuah pasar. Mereka berhenti sejenak, menghela nafas panjang, sembari saling menatap. Rina yang sudah mulai ketakutan tak pernah berhenti melantunkan doa yang ia panjatkan, berharap semua yang ia lihat dan rasakan segera berakhir. Namun tak lebih dari 10 detik mereka berdiri. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Dio yang pertama kali mendengar hal itu lantas menengok ke belakang. Dan di saat yang bersamaan, suara keramaian mendadak menghilang dan menjadi lebih sunyi dan sepi. Di saat itulah Dio melihat sosok laki-laki tua bertelanjang dada sedang berdiri menatap ke arah mereka berdua. Rina yang semakin ketakutan mencoba untuk menarik paksa lengan Dio, mengajak berlari meninggalkan tempat itu. Namun ada satu hal yang membuat Rina mengurungkan niatnya untuk berlari, yaitu ketika Dio mengibaskan tangannya, memberi satu isyarat untuk tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Mendadak tubuh mereka tak bisa bergerak ketika sosok laki-laki tua itu berjalan mendekat. Tak lebih dari 1 jengkal tangan jarak wajah dari sosok laki-laki tua itu menatap sinis ke arah Dio. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari jarak yang paling dekat. Mulut Dio terkatup rapat, keringat mulai mengucur deras kala tatapannya beradu dengan bola mata putih rata dari sosok lelaki tua yang berdiri tepat di hadapannya. Dio semakin gemetar kala lelaki tua itu berbicara 2 patah kata sembari mengembuskan asap rokoknya. "Mau kemana?" Berat suara keluar dari mulut lelaki tua itu. Dio sedikit terhuyung dan mencoba bertahan untuk tidak terjatuh. Rina yang dari tadi melantunkan doa berhasil menyadarkan pikirannya dan segera menarik paksa lengan Dio. "Yo, ayo lari!" Terjingkat Dio setelah mendengar teriakan Rina yang baru saja dilontarkannya. Tak butuh waktu lama mereka segera berlari menjauhi lelaki tua dan tempat itu, walaupun dengan kondisi kaki yang gemetar hebat. Lari dan lari, itulah yang mereka lakukan waktu itu. Mereka berusaha untuk tetap kuat, terus berlari menjauh dan menjauh. Masih tercium sengak aroma kemenyan menyesak ketika Dio mengayunkan kakinya untuk yang kesekian kali. Namun tak sampai di situ saja, keanehan lain muncul ketika mereka sampai di sebuah percabangan. "Sialan, ini apa lagi, Rin? Aku belum pernah ketemu percabangan seperti ini," ucap Dio sembari duduk dan meraih rokok di sakunya. "Ya mana aku tahu. Aku kan juga belum pernah kesini yo," ketus Rina yang masih merasa waspada.
Jantungnya tak bisa berhenti bergerak cepat, hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Dio berdiri dan tubuhnya benar-benar merasa menggigil hebat. Rina kemudian memperhatikan sekitar bahwa dari dekat pohon di sisi belakang Dio, ia melihatnya. Seorang wanita tua sedang membawa kayu dengan kain jarik. Dan anehnya wanita tua itu menyeringai dan melambaikan tangannya seperti menyuruhnya untuk mendekat. Tentu saja Rina ketakutan, yang kemudian menutup mukanya dengan kedua tangan, yang membuat Dio merasa penasaran apa yang ada di belakangnya. Dio termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek itu sedikit berbeda dari nenek-nenek pada umumnya. Alisnya sejajar, dagunya sedikit lancip, dan ujung matanya tertarik ke atas. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka seolah sedang mengajaknya untuk mendekat. Untungnya dalam sepersekian detik Rina menepuk baunya yang kemudian bertanya kepada Dio. Dio tergagap dan mulai tersadar. Ternyata sosok nenek itu sudah menghilang. Sejenak Dio terdiam sembari menatap ke arah depan sebelum melangkah. Ia terlihat berani. Namun saat akan melanjutkan langkahnya, ada sedikit keraguan tersirat dari wajahnya. Namun sesaat ia buang keraguan itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Suasana masih gelap, sepi dan sunyi. Mereka terus berjalan untuk menemukan jalan keluarnya. Namun baru beberapa langkah mereka menyisiri hutan itu. Tiba-tiba mereka melihat wanita tua yang sebelumnya dilihat. Wanita tua itu berkata, "Ikut Simbah ya, Nduk. Jangan naik lagi. Nanti kamu diambil sama demit loh," ucap nenek itu dengan senyuman. Dio dan Rina pun berlari pergi dari tempat itu. Mereka berlari, kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu rimbun semak belukar dengan tanah lapang lengkap dengan banyak-banyak pohon hutan. Waktu itu mereka tidak berpikir kalau bisa saja mereka terjatuh ke arah jurang. Yang terpenting bagi mereka harus pergi. Dio begitu juga. Masih teringat dengan jelas sosok wanita tua itu yang membuat mereka memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal kaki Rina berlari naik turun naik gunung, yang memang tanahnya tidak rata. Yang dia ingat saat itu hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara yang bertambah dingin. Tapi Rina menerobos semuanya, berharap ada pertolongan datang. "Rin, sepertinya kita cukup jauh dari jalur. Terus gimana sekarang? Kita lewat situ saja. Kali aja nemu rumah warga di bawah situ." Sejenak Rina terdiam sembari menatap Dio. Walaupun dalam hatinya merasa nggak akan ada perkampungan di daerah ini, namun Rina tetap berpikir positif. Bisa saja omongan Dio ada benarnya. Yang penting mereka bisa selamat dan kembali. Keanehan lagi-lagi terjadi. Rina dan Dio hanya berjalan di area itu dan terus-terusan berjalan. Hal itu membuat Rina akhirnya mengajak Dio untuk beristirahat. Terlepas dari apa yang mereka alami malam itu, Rina memutuskan untuk pasrah saja. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Sontak Dio dan Rina terjaga. Dio memandang Rina sebentar dan terlihat wajah-wajah yang mulai ketar-ketir. Untuk memastikan saja, Dio kemudian mengajak Rina untuk mencari di mana asal suara itu. Dan diikutilah suara ramai di situ. Dan di sana mereka melihatnya. Orang-orang berjalan berjajaran seperti anak-anak yang sedang melakukan kegiatan jurit malam. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai matanya tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah Dio dan Rina baru sadar. Beberapa orang sedang membawa keranda mayat. Rina sudah sadar keganjilan itu sebenarnya sudah ia rasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mereka hanya diam sembari memandangi rombongan itu yang semakin menjauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan malam. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Dio mendengar ada suara gamelan.
Hal itu yang membuat Dio tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu saja, ekspresi dari iringan itu tidak ada satupun menunjukkan wajah sedih ataupun sebaliknya. Wajah-wajah itu menatap kosong, lalu keranda mayat yang dipinggul pun aneh. Tak ada kain penutup layaknya keranda mayat pada umumnya yang membuat isi tempat itu jelas terdengar. Kosong, tak ada mayat di dalamnya. Tak mau berlama-lama dalam ketakutannya, mereka melanjutkan perjalanan menembus gelapnya hutan. Berjalan mengikuti rombongan dari belakang, berharap akan menemui perkampungan dan meminta bantuan. Kurang lebih 10 menit dan semakin jauh rombongan itu sudah lenyap menyisahkan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai di medan yang naik turun seperti ini? Hampir putus asa, tapi Dio dan Rina mencoba untuk menyusuri jalanan lagi dan menemukan bantuan. Mereka berharap ini segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika mereka terus berjalan, bukan bantuan yang datang. Di hadapannya ada sosok nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Ketika Dio memperhatikan nenek itu, sepertinya nenek itu berbeda dengan nenek yang sebelumnya mereka temui. Di sanalah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal yang tinggal di desa tak jauh dari tempat mereka berada. Rina sempat tak percaya jika di tengah-tengah hutan seperti ini ada desa yang tersembunyi. Namun apa daya baginya, hanya nenek itulah satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan. Nenek itu lalu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahukan bila apa yang terjadi pada mereka itu adalah akibat ulah jin penghuni hutan ini. Ragu dan khawatir awalnya, ketika nenek itu dipanggil Mbah Nah, maksudnya panggilannya Mbah Nah ya, menawarkan Dio dan Rina untuk mengikutinya ke desa tempat tinggalnya. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar terpaksa, mereka akhirnya setuju dan mau. Selama perjalanan, nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi dulu kalau mau masuk ke hutan dimanapun. Mereka tidak terlihat, belum tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik, mereka bisa mendengarnya kok. Benar rupanya di depan terlihat sebuah desa, namun desa ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya masih menggunakan anyaman bambu, berbeda sekali dengan kebanyakan orang di zaman sekarang. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentengnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering dan beralaskan tanah. Nenek itu kemudian masuk ke rumah itu dan mempersilahkan Dio dan Rina masuk. Bokna masuk ke dalam ruangan, sedangkan Dio dan Rina tinggal di teras rumah. Ada 2 bangku kecil dan meja yang terbuat dari kayu. Mereka kemudian duduk. Selidik demi selidik, Rina melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujungnya. Hanya ada sekitar 10 rumah di sini. Dan sebelumnya tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, pandangannya terhenti ketika ia melihat cahaya lampu petromak yang menerangi ruangan depan. Di dalamnya, tepatnya di ruang tamu, sebuah meja panjang terpasang menyilang dengan seonggok tubuh membujur di atasnya. Mulut Rina terkatup rapat. Keringat mulai merembes membasahi wajahnya ketika melihat tubuh pucat tanpa nafas tertutupi kain-kain jarik batik. Wajah dari sosok wanita muda yang sudah meninggal. Bokna keluar dengan tangannya yang berisi nampan, yang berisi 2 gelas air putih. "Gak usah takut nak, itu anakku yang meninggal tadi sore. Sekarang diminum dulu, Simbok tahu kalian pasti lelah." Dio memilih untuk diam, tak membahas jenazah yang dilihat oleh Rina. Lebih baik tidak tahu daripada tambah panjang urusannya. Rina mengangguk setuju. "Nak, kamarnya sudah Simbok siapkan.
Bokna kemudian masuk setelah mempersilahkan mereka untuk bermalam sebelum mengantar mereka pulang keesokan harinya. Ya mau gak mau, mereka pun harus masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain dua ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun Dio berpikir keganjilan dari semua peristiwa ini seperti menunjuk pada sesuatu. Sampai di tengah keningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun tipis seperti tempat yang jauh. Suara ayam yang pernah Rina dengar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya Rina mendengar suara ini semenjak ia mampir ke curug. Namun bagi Dio, ia baru kali ini mendengar suara itu di sini. Rina yang pertama kali bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Rina membangunkan Dio. "Yo, kamu dengar gak?" Dio masih diam mencerna setiap kalimat sampai akhirnya ia mengatakan, "Celaka Rin, kayaknya kita sedang diawasi sekarang." Akhirnya Rina menceritakan kejadian yang menimpanya, rahasia yang ia simpan sampai saat ini belum ia ceritakan kepada sahabatnya sendiri. Ia bercerita kepada Dio bahwasanya dia sedang haid. Mendengar hal itu Dio pun langsung marah besar. Kenapa sedari awal tidak ia ceritakan? Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain kabur dari tempat itu. Ketika perdebatan itu, tiba-tiba saja mata Dio menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup oleh kain hijau tipis sebagai penyeka antara kamar dan halaman luar. Seperti ada wajah yang sedang mengintip dari balik jendela. "Shh, Rin, karena udah seperti ini, mau gak mau kita harus pergi dari rumah ini," kata Dio nyaris berbisik. Namun Rina masih bisa mendengarnya. Rina penasaran. Tiba-tiba saja Dio berbisik seperti itu. Ia kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Dio memberi isyarat dengan mengangkat alisnya, berkata di jendela. Rina yang melihat ke arah jendela kaget. Saat itu juga Rina mengemasi barangnya diikuti oleh Dio. Mereka bergegas keluar rumah itu. Namun sebelum mereka membuka pintu, mereka sempat saling pandang dan memikirkan hal yang sama, yaitu tentang sosok tubuh yang terbujur kaku tanpa nafas. Dio menghela nafas panjang dan membuka pintu kamarnya. Dia baru saja membuka pintu kamar. Di depannya, tepatnya di sisi meja panjang yang menyilang, tubuh yang terbujur kaku itu sudah tidak ada di tempatnya, melainkan sudah berdiri di sisi meja dan sedang menatap Dio dengan bola mata putihnya. Dio seketika terjingkat dan kembali beringsut mundur masuk ke dalam kamar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Terlebih lagi ketika samar-samar Dio mendengar suara perempuan itu seperti berkata, "Mau kemana mas?" Pelan dan lembut, namun tegas. Hal itu langsung merontokkan keberaniannya. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Melihat Dio yang setengah ketakutan, Rina pun memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, di depannya Bokna sudah berdiri dengan wajah menatap Rina. "Mau kemana, Nduk?" Suaranya mendadak berbeda dari sebelumnya. Lebih dingin dan mengintimidasi. Maaf, Bah. Kita mau pulang," balas Rina dengan nada gemetarnya. "Pulang kemana?" "Pulang ke rumah, Mbah. Takut orang tua nyariin kita." Bokna yang awalnya hanya berdiri kemudian tertawa pelan sembari berkata, "Duk, wangimu harum sekali. Di sini saja ya sama Simbo." Mendengar itu, Dio pun sadar jika apa yang dimaksud oleh Mbok Nawangi
itu adalah darah haid milik Rina. "Maaf, Mbok, gak ada yang boleh tinggal di sini. Kita mau pamit pulang dulu, Mbok. Terima kasih atas tumpangannya." Tegas dan jelas kali ini dia berkata, walaupun hanya dengan secuil nyalinya. Dasar anak gak tahu diri. Kalian itu sudah ditolong tapi malah gak sopan. Tatapan matanya lebih sinis dari sebelumnya. Perlahan yang awalnya berdiri, nenek itu lalu membungkuk sembari menatap mereka dengan senyum paling menyeramkannya. Nah, saat itulah senyuman buruk rupa menjelma menjadi suara tawa melengking dan membuat Dio dan Rina menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri. "Kalian gak bisa pulang di sini," kata Simbok itu dengan langkah mendekati Rina. "Kalian sudah mengotori tempat ini, terutama kamu, Nduk. Jadi gak bakal bisa balik lagi. Sudahlah, nurut saja sama Simbok daripada kamu celaka." Di tengah ketakutan itu, Rina hanya bisa menjerit ketakutan, sedangkan Dio melantunkan sebuah doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Saat itulah tercium babauan aroma bunga semboja. Ia ingat betul dengan perkataan bapaknya, jika dalam kondisi terdesak dan mencium bau bunga sembojo, maka ikuti bebauan itu. Maka kamu akan diarahkan untuk keluar dari kondisi itu. Tapi jika kamu mencium bau bunga bangkai, maka diamlah dan berdoa saja. Oke, mungkin sampai itu saja ya dulu ya. Ternyata panjang sekali. Saya kira 2 episode sudah cukup. Ternyata lebih panjang lagi. Kemungkinan 3 episode, jadi untuk yang terakhir besok ditunggu saja. Dan untuk yang sudah mendengarkan cerita ini, mohon maaf bila mungkin agak terbata-bata ya suara saya, karena agak pilek juga, menahan ingus ini dari tadi saya. Dan mungkin banyak kesalahan dalam pengucapan juga, saya mohon maaf. Mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.